Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita terus menjadi orang-orang yang setia untuk berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Ya, saya ambil dari Wahyu 3. Saudaraku, judulnya adalah bahaya stagnasi rohani atau bahaya dari suam-suam. Ya, saya percaya sering kita mendengar ininya. Ya, tetapi ini biar menjadi renungan, kita diingatkan terus supaya kita memiliki semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 15 sampai 18. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah apa yang kita baca ini adalah wahyu dari Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes yang memperingatkan jemaat di Laodikia supaya mereka tidak suam-suam. Ya, sengaja dipakai kalau peneliti Alkitab gitu ya, menuliskan mengapa dipakai tidak dingin atau tidak panas. Karena ternyata katanya ada dua sungai melewati Laodikia. Satu datangnya yang dari tempat yang dingin gitu. Jadi airnya dingin. Ya, airnya dingin. Tetapi ada lagi satu lagi sudah hangat-hangat kuku sampai di Laodikia, karena ada sekitar 10 km dari Laodikia ada sumber air panas. Nah, di sana di sumber air panas itu banyak orang mandi menjadi panas gitu. Tetapi air yang sampai di Laodikia sudah, karena sudah jaraknya katanya 10 kilo, sudah hangat-hangat kuku, dan karena di sumbernya banyak orang di sana mandi menjadi obat gitu, airnya menjadi obat. Nah, jadi mereka tidak menggunakan air yang suam-suam itu, selain jadi sudah kotor dan menjadi orang bisa sakit perut. Itu sebabnya jadi muntah gitu. Ya. Nah, jadi itu dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi ilustrasi supaya jemaat di Laodikia mudah memahaminya. Tidak, jadi dia katakan jemaat di Laodikia, ya, dia tahu semua yang dikerjakan, mereka itu tidak panas dan juga tidak dingin. Nah, dia lebih baik dingin dan juga atau lebih baik panas. Tentu panas itu yang diharapkan, itu artinya adalah satu kehidupan yang bergairah, memiliki roh yang menyala-nyala. Kalau dingin adalah ya mereka orang-orang berdosa, tetapi yang memerlukan pertobatan. Mereka biasanya orang-orang yang berdosa, yang selalu digambarkan oleh Tuhan adalah seperti orang-orang berdosa, pemungut cukai gitu ya, orang-orang yang disentuh dengan hal rohani lalu bertobat. Itu sebabnya lebih baik dingin, ya, lebih baik dingin atau panas gitu. Panas kalian berarti menyala-nyala. Nah, sementara
Nah, yang suam-suam, nah ini yang bahaya. Bahaya sekali kehidupan yang suam-suam, saudaraku. Nah, apa bahayanya? Nah, itu yang kita mau coba renungkan. Supaya kita jangan menjadi orang yang suam-suam. Jangan orang-orang yang stagnan kehidupannya. Ya, beberapa waktu lalu Pak Susilo menggambarkan ada 3 orang jenis orang katanya ya. Nah, yang pertama adalah orang-orang rohani, orang-orang yang semangat, yang panas, dan satu lagi adalah orang-orang Kristen yang duniawi. Nah, ini itulah yang suam-suam ini, yang stagnan kehidupannya. Nah, itu yang bahaya. Sama seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Ya, sama seperti itu, sulit sekali bertobat. Nah, jadi ini bahaya luar biasa. Kita kalau kita menjadi orang suam-suam, ini bahaya. Kalau kita tidak bertumbuh, kalau kita stagnan, saudaraku, bahaya. Apa bahayanya? Nah, mari kita lihat, saudaraku, dari firman Tuhan ini. Apa saja bahayanya? Nah, yang pertama dikatakan, ya, orang-orang yang suam-suam ini berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, ini bahayanya. Dia merasa nyaman. Dia merasa tidak ada masalah. Tidak ada yang kurang. Dan karenanya dia akan sulit bertobat. Dia akan sulit sekali berubah. Padahal Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan. Ya. Saudaraku, saya kadang saya sedih gitu misalnya, banyak orang yang sudah lama di dalam Tuhan, responnya terhadap firman Tuhan menjadi kurang. Ya, kita tahu dia sebenarnya memerlukan pertobatan, tetapi dia berdiam begitu saja. Ya, tidak ada bergeming disampaikan firman Tuhan gitu. Ya, dia menjadi orang-orang biasa. Nah, yang repotnya kalau sampai kerjanya menilai saja, ya, dia padahal dia nggak begitu dan nggak ada sedikit pun misalnya dia perubahan gitu ya. Nah, Tuhan tidak suka dengan orang seperti ini, tidak bertumbuh, dia terus saja stagnan, ya. Nah, Allah mau kita bertumbuh. Kepada orang-orang ini Allah sangat, ya, Tuhan kita Yesus memperingatkan jangan sampai kita suam-suam, ya, jangan sampai suam-suam. Nah, yang kedua dikatakan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wow, dia tidak tahu bahwa dia orang berdosa. Dia sudah terjebak dengan dosa. Dia sudah kompromi dengan dosa. Dia menjadi seperti Kristen yang duniawi. Nah, ini bahaya sekali, saudaraku. Karena dia tidak akan mau bertobat. Karena dia tidak tahu lagi bahwa itu dosa. Yang dia kerjakan itu dosa. Ya. Nah, ini bahayanya orang-orang yang stagnan. Orang-orang yang tidak mau peka dengan firman Tuhan, mau berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, karena dia begitu terus, bahayanya dia nggak bisa berubah, saudaraku, tidak bisa diproses kalau seperti makanan, atau dia bahkan ya membuat tidak enak perutnya. Akibatnya Yesus berkata, aku akan memuntahkan engkau. Ya, itu sama dengan artinya dia ditolak dan akhirnya tidak selamat. Kenapa? Karena dia sudah terus menjadi Kristen duniawi. Ya. Akibat kompromi, akhirnya merasa tidak memerlukan pertobatan sejati, itu dimuntahkan. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, seperti makanan, kalau kita nggak bisa proses, saudaraku, berisi hal-hal yang tidak baik bagi tubuh, maka tubuh kita itu akan memberi respon. Dia menolaknya, ya, menjadi racun, nggak bisa diproses, menjadi racun, dimuntahkan. Daripada meracuni, ya,
tubuh, lalu dia akan dimuntahkan. Nah, ini adalah peringatan betapa bahayanya kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus terus bertumbuh. Ya, beberapa waktu ini kita sering diingatkan melalui renungan kita, jangan makanannya susu terus. Ya, kalau kitab Ibrani ya menuliskan, kalau dilihat dari sisi waktu katanya, ya harusnya jadi pengajar. Tapi makanannya masih susu, masih bayi rohani terus. Ya, itu bahaya. Ya, tidak ada orang tua yang pengen anaknya bayi terus. Memang pada waktu masih kecil kita senang melihat anak kita lucu-lucu kalau dia masih kecil. Tetapi kalau dia sudah bertahun-tahun ya masih seperti anak kecil, ya kita tidak mau. Orang tua tidak mau. Ya. Kalau dia sampai anak kecil padahal usianya harusnya sudah dewasa, maka berarti ada yang salah. Ya, sesuatu yang cacat. Nah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, menjadi orang yang panas, bersemangat, memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, ketika kita berdoa, kita bersemangat, saudaraku. Ya, sikapnya harus bersemangat. Ya, saya senang menjadi host tiap pagi, jadi saya harus bersiap betul. Saya bukan hanya bersiap secara fisik gitu ya, tetapi juga secara rohani. Ya, saya bersyukur saya mendapat tugas memberikan renungan, dan itu membuat hati saya, ya, roh saya terus dipersiapkan ya, untuk bersemangat di dalam Tuhan, menyala-nyala. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang terus bertumbuh, saudaraku, menyala-nyala di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini, seperti jemaat di Laodikia. Selama ada kesempatan, seperti kepada jemaat di Laodikia, Tuhan berkata, bertobatlah. Maka mari kita berubah, saudaraku ya, memiliki hati yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita merasa seperti kok tidak ada perubahan, tetapi justru Tuhan sedang menguji kita. Apakah mendapatkan kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Percayalah firman-Nya, ya dan amin, kita pasti melihat perubahan, pasti melihat satu kegerakan terjadi. Ya, pasti revival pasti terjadi. Dan kalau kita tidak ikut di sana, tidak berarti revival tidak jadi. Ya, oleh karenanya, mari selagi ada kesempatan, biar kita menjadi orang-orang yang ada di dalamnya, ada di dalam revival itu. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berdoa.